Binikmati tatimu sholihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di dalam majelis hadis hari ini yang insyaallah melanjutkan dari penjelasan Kitabul Jami dari Syarah Bulughul Maram. Hari ini hanya satu hadis saja ya, karena waktu dan juga mungkin udah pada kelelahan karena dari tadi sore ya. Yakni hadis yang menjelaskan agar kita tidak suudzon atau berprasangka buruk ya. Bahasanya goreng sangka lah gitu ya. Karena orang yang berprasangka baik itu adalah akhlak yang mulia. Akan tetapi berprasangka baik kepada orang lain itu susah loh. Kenapa susah? Zaman sekarang lihat ya. Jangankan kita prasangka baik kepada orang lain, kepada keluarga kita, pada pasangan kita ya. Nah itu kalau kepada pasangan terkadang berat Pak. Sok salah sedikit aja udah ya. Aya weh gitu omongan tanya gitu. Kajian salah saeutik kayaknya. Ada yang gak sesuai aja ya gitu. Aya weh pi omongan kayaknya gitu ya. Nah itu. Jadi zaman sekarang membuktikan bahwa prasangka baik itu susah ya. Semestinya harusnya ya gitu. Harusnya orang itu kalau menemukan ada yang gak sesuai, ada yang beda sedikit lah, salah seetik lah gitu ya, katakanlah gitu. Ya prasangka baik harusnya namanya. Tapi ya itulah, ketika hawa nafsu mendahului akal itulahnya. Ya harus mikir we gitulah. Yang bisanya cuman apa? Ngomong doang itulah gitu ya. Gitu. Nah, ini ya makanya disinilah harus kita jadikan pelajaran bagaimana agar kedepannya lebih baik, termasuk prasangka kita harus lebih baik kepada orang lain, agar kita tak ada rasa hasut, termasuk pada keluarga kita sendiri, itunya rasa hasut naon gitunya. Gitu. Ini can pulang-pulang can apa? Can kabumi lah gitunya. Nyelobatin kegiatan tunya. Dan ini mic-nya ininya stand-nya sudah ini ya, sudah mulai potong-potong gitu. Terkadang gitu ya, termasuk para tentu ya yang menunggu lah gitu, menunggu kepulangan pasangannya gitu pas malam hari gitu ya. Prasangka baik lah gitu ya, harusnya gitu ya, gitu. Ini sering-sering pulang malam gitu ya. Ya pastilah orang yang sadar mah dia tahu pulang malam gitu ya gitu. Tapi kan emang kalau susah gitu ya, dan terkadang apalagi kalau yang namanya pekerjaan ya, saya
terkadang menemukan tuh ya ikhwah yang belajar ke saya gitu ya, dihubungi susah gitu ya, dihubungi susah, ditelepon susah gitu ya, di WA susah gitu ya. Ayo checklist satu terus gitu ya. Pas udah berlalu 1 jam saya menunggu, Ustadz punten, saya ada pekerjaan tambahan, punten telat mengabari gitu ya, telat mengabari, ternyata saya ada lembur gitu ya, Masya Allah gitu ya. Punten ada rapat, ya kan gitu ya. Terkadang hal-hal seperti itu ya, makanya kalau dalam sebuah keterangan kita itu harus senantiasa mengambil uzur ya, mengambil uzur kepada orang lain tuh ya. Bahkan ambillah uzur 70 uzur atau beratus-ratus uzur gitu ya. Apalagi kalau dia menjelaskan ini uzurnya uzur syar'i itu ya, urusan pekerjaan itu ya, atau urusan dia menuntut ilmu lah gitu ya. Gitu. Kadang urusannya berat ya, sehingga tidak sempat menghubungi gitu ya. Gitu. Atau urusannya memusingkan lah gitunya. Nah, ini harusnya emang dikedepankan, kita harus senantiasa jaga prasangka kita ya. Nah, sekarang lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu qala iyyakum wadzan fa inna dzan akdzabul hadis, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, jauhilah prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Jadi harus dijauhi yang namanya prasangka, karena yang prasangka itu apa? Kebanyakannya jelek ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann tuh ya. Jauhilah dari kalian banyak prasangka. Tuh. Ini perintah kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Nih yang mengaku beriman mana? Yang mengaku beriman, yang merasa ya. Yang merasa beriman, Allah perintahkan, ijtanibu katsiran minadz-dzann. Jauhilah kepada kalian banyak prasangka. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu apa? Dosa. Tuh. Nah itu. Nah, ini muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari hadis, pada asalnya harus berprasangka baik kepada setiap muslim yang solih, dan ini adalah akhlak yang terpuji ya. Jadi prasangka baik itu akhlak yang terpuji ya, akhlak yang mulia. Hanya saja tidak semua orang memilikinya. Sebagian orang mendasari penilaian awal kepada seorang muslim itu apa? Dengan dasar kecurigaan. Nah, cenderung curiga gitu ya, gitu. Nah, sikap-sikap semacam inilah yang menjadi penyebab renggangnya hubungan. Yang sebelumnya sempat akrab, sempat enak tuh ya, bahkan bisa merusak hubungan yang awalnya telah akrab ya. Urusan persahabatan, urusan dengan mukmin, kita tadinya enak tuh ya, tadinya akrab, sedikit seuzon aja udah tuh ya, bakal kieu gitu ya, kayak sekian nama kieu gitu ya, udah gitu, udah. Kalau sudah berpikir, berprasangka yang jelek, ya udah itu ya.
prasangka yang jelek udah. Ya. Terus seperti hubungan ya percintaan, soalnya kan suami istri gitu ya. Nah itu juga bisa rusak kalau sudah seuzon sekali aja lah gitu ya, langsung gitu ya, tidak terima, marah gitu ya gitu. Wah, langsung saling berdebat untuk nama merasa benar ya gitu. Nah itu bakal terjadi pada sebuah pasangan ketika sekalinya seuzon weh. Makanya hati-hati kalau udah timbul rasa curiga, istighfar gitu, istighfar, astagfirullah ya Allah. Seringkali kita itu ya gampang gampang mengoceh lah gitu, gampang mengoceh mah gampang ya. Ya inilah makanya kalau dalam Islam itu apa, diam itu ada hikmahnya, diam itu ya, diam dari ya khawatir akan adanya kejelekan itu ada hikmahnya ya gitu. Karenanya bisa menghindarkan seseorang dari perselisihan. Karena orang yang diam itu apa? Banyak berpikirnya, ya. So, gitu. Atau melihat orang yang pendiam itu banyak berpikirnya, Pak. Terus kenapa orang yang pendiam kadang dia lebih pintar daripada orang yang banyak bicara? So, kita lihat di kelas, orang yang pendiam itu banyak yang dia itu lebih pintar gitu ya. Hafalannya cepat, tebelat gitunya gitu. Nah, gitu. Karena dia banyak berpikir. banyak banyak berpikir gitu ya gitu. Jadi ngelamunnya itu bukan ngelamun tepak ruguh gitunya. Ini banyak berpikir gitu, gitu ya. Makanya orang seperti itu lebih pintar gitu ya. Bahkan IQ-nya itu lebih lebih luar biasa tuh IQ-nya itu ya. Leleh lah orang banyak. gitu. Nah ini ya makanya setiap lisan apalagi kalau sudah ke anggota badan itu janganlah sampai memukul menampar, itu janganlah ya. Lisan juga ya harus nih itu ya dijaga. Nanti ada nih pelajaran akhlak nih ya di Muhajirin tuh tentang jaga lisan tuh ya. Ya, menjaga lisan karena ini lisan ini aduh ya Allah. Dan ketika lisan itu tidak bisa dijaga itu penyebab bencana ya. Iya, bencana gitu. Makanya kita harus berprasangka baik, pandai memaafkan gitu ya. Ada menemukan akhlak yang buruk, nah, terkadang kita harus senantiasa lapang dada gitu ya. Gitu. Kadang misalnya pasangan berakhlak buruk tuh ya, ya yang namanya perempuan misalnya, itu kan seperti gelas kaca tuh ya. Kalau tidak apa? Tulang rusuk yang bengkok, ya hese gitu ya, rek diluruskeun kumaha gitu nya gitu. Diluruskeun da patah gitu nya gitu. Didiamkan ya selamanya bengkok gitu ya. Harus diarahkan gitu. Ya, harus diarahkan. Karena kalau didiamkan itu ya bengkok terus gitu ya. Nah, itu arahkan pada kebaikan, kebenaran gitu ya gitu. Kadang omongannya menyortir, bahkan kadang menyimpang katanya. Ya itu udah memang itulah sifatnya gitu ya. Tetapi kalau sudah kehilangan, wah itu udah kehilangan Pak. ya. Tapi jangan sekali-kali ngancem ya. Jadi harus belapang dada. Nah,
Lain halnya ya, jika memang ada tanda-tanda yang jelas. Nah, kalau dia jelas-jelas ketinggali gitu ya, jelas-jelas ada yang mencurigakan, tak gitu ya. Contoh apa Pak? Lihat HP. Ya. Soalnya ini yang harus di ini ya, kalau memang privasi ya nggak boleh ya. Tapi kalau memang kelihatan di HP-nya ini lagi apa nih, lagi chat dengan seseorang, nya itu mah geus, nggak apa-apa itu mah ya kalau sudah jelas mah ya nggak apa-apa. Gitu. Maka wajar dan tidak mengapa dia ada muncul prasangka atau kecurigaan. Nah itu hadis tentang prasangka. Ya, makanya gimana mengatasi pada diri itu ya supaya tidak mudah prasangka buruk pada orang lain, tidak mudah rasa curiga. Harus mengambil yang namanya uzur pada orang lain ya. Karena bisa jadi kalau kita tidak menemukan yang namanya uzur, ya bisa jadi mungkin uzurnya tidak kita ketahui, gitu ya. Dan selalu ada hikmah di dalam setiap kejadian, gitu. Ya, selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Nah itu. Paling itu saja dahulu ya untuk pelajaran hadis ini. Nah, selanjutnya nanti hadisnya ini agak panjang juga, jadi insya Allah nantilah kita lanjutkan di pelajaran hadis ya berikutnya ya. Baik, sudah setengah 9, udah inilah, waktu mau istirahat lah ya. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina dawat tuqawal afafina wa inna nas'al afiyata fid dunya. Subhanaka Allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.